Konsep dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan peta berikut dengan sesama. A. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain dan nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukan, negara akan mengadakan tindakan hukum. B. Tidak ada suatu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Jika negara pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari dolensi penjajahan tersebut. C. Tidak ada seseorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Ketiga, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tapi ketika hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM terkandung menjadi dua makna. A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak asasi, manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki. B. Universal. C. Tidak dapat dicabut. D. Tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikiran yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang benar. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncullah hak dan sebaliknya. Tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, seperti warga memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lain. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantara lainnya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleransi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antara lainnya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM. 3.
Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, dapat memicu timbulnya kejahatan. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadi ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Berbagai upaya penegakan HAM. Dalam proses penegakan HAM, sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan. B. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga pengkajian, penelitian, penyeluruhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggota 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 tahun masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang dihadapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatkan kualitas pelanggaran publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.